Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat sampai tujuan. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin Busyelana dengan NIM 2323150032. Saya berasal dari kelas HTN 5B. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari bab 10 sampai bab 13. Langsung saja kita masuk di bab 10, jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah pusat untuk mengatur seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, Undang-Undang UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ada juga contoh lain, Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lanjut, B. Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk mengatur segala urusan daerah. Contohnya, peraturan daerah atau Perda. Itu ada peraturan daerah Kota Bandung tentang restribusi parkir. Ada juga peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan sampah. Contoh selanjutnya, peraturan gubernur, wali kota atau bupati. Pelaksanaan teknis peraturan daerah di wilayahnya masing-masing. C. Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Hindia Belanda merupakan peraturan yang masih berlaku di Indonesia meskipun dibuat pada masa kolonial Belanda. Contoh, Reglement of the Startling atau peraturan tentang administrasi pemerintahan. Ada juga Burgerlijk Wetboek atau BW, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. D. Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde Lama. Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde Lama merupakan peraturan yang diterbitkan setelah kemerdekaan hingga tahun 1965. Contohnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria atau UUPA. Selanjutnya ada contoh ketetapan Presiden tentang peraturan yang mengatur kebijakan nasional di era Presiden Soekarno. E. Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde Baru. Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde Baru merupakan peraturan yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Contohnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah. Ada juga peraturan pemerintah atau PP dan keputusan Presiden, berbagai peraturan tentang pembangunan, investasi, dan administrasi pemerintah. Baik, kita lanjut di bab 11, fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Fungsi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 1. Undang-undang membentuk kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta lembaga negara. 2. Perpu diterbitkan Presiden dalam keadaan genting ketika undang-undang belum sempat dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat agar hukum tetap berjalan. Yang ketiga, fungsi utama menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepastian hukum warga negara. B.
Fungsi peraturan pemerintah. Fungsi peraturan pemerintah: 1. Menjabarkan atau melaksanakan undang-undang secara rinci. Peraturan pemerintah juga berfungsi untuk mengatur tata cara teknis dan operasional pelaksanaan undang-undang. Contohnya, peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan atau peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa. C. Fungsi peraturan presiden atau Perpres. Yang pertama itu menetapkan kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang bersifat teknis. Ada juga fungsi lain mengatur hal-hal yang belum diatur secara rinci oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Contohnya, peraturan presiden tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. D. Fungsi peraturan menteri atau Permen. Fungsinya menetapkan aturan pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam ruang lingkup kementerian tertentu. Fungsi lainnya mengatur prosedur teknis, standar operasional, dan pedoman internal kementerian. Contohnya, peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. E. Fungsi peraturan kepala lembaga pemerintah di luar kementerian. Fungsinya menetapkan kebijakan teknis di lingkungan lembaga pemerintahan non-kementerian. Contohnya, peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tentang standar produksi obat. F. Fungsi peraturan Direktur Jenderal dalam kurung kementerian. Fungsinya mengatur pelaksanaan teknis di lingkup Rektorat Jenderal Kementerian. Contohnya, peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak. G. Fungsi peraturan Badan Negara. Menetapkan aturan internal atau teknis yang berlaku bagi badan negara tertentu. Contohnya, peraturan Bank Indonesia tentang operasional sistem pembayaran. H. Fungsi peraturan daerah atau Perda. Fungsinya yang pertama itu mengatur urusan lokal sesuai kewenangan pemerintah daerah. Fungsi lainnya menyediakan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Contohnya, peraturan daerah Kota Bandung tentang restribusi parkir. I. Fungsi peraturan kepala daerah. Gubernur, wali kota, atau bupati. Yang pertama, menetapkan kebijakan pelaksanaan peraturan daerah. Fungsi lain mengatur hal-hal teknis, operasional, dan prosedur di daerah. Contohnya, peraturan wali kota tentang pelaksanaan restribusi parkir di kota. Baik, kita lanjut di bab 12. Materi muatan, undang-undang dan peraturan perundang-undangan. A. Materi muatan undang-undang sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang mengatur hal-hal pokok yang menyangkut kepentingan umum dan nasional. Materi muatan biasanya mencakup: yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Tujuannya memberikan dasar hukum yang jelas dan mengatur hubungan antara negara dan warga negara. B. Materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan lain seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, atau peraturan menteri bersifat pelaksana dan teknis. Adapun materi muatan itu mencakup dua bagian. Yang pertama, petunjuk teknis pelaksana undang-undang. Yang kedua, pengaturan administratif dan tata kerja lembaga. Tujuannya menjamin undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. C. Materi muatan peraturan perundang-undangan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Materi muatan undang-undang dan peraturan lain diatur secara lebih sistematis. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menekankan
Undang-undang memuat hal-hal pokok yang bersifat normatif, strategis, dan mendasar. Contoh materi muatan undang-undang, struktur negara, hak asasi manusia, ekonomi nasional, pertahanan dan keamanan. D. Materi muatan peraturan perundang-undangan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki dan muatan peraturan perundang-undangan lebih jelas. A. Undang-undang hal-hal pokok dan bersifat strategis. B. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, mengatur teknis, operasional, dan administratif. Materi muatan difokuskan pada dua pokok, yaitu kepentingan umum dan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. E. Tanggapan terhadap perkembangan teori materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik ini berfokus pada pembagian materi muatan menjadi pokok undang-undang dan pelaksanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain. Ada juga teori modern. Teori modern ini menekankan keterpaduan, kesinambungan, dan hierarki hukum, sehingga materi muatan tidak tumpang tindih dan jelas antara undang-undang, peraturan pelaksana, dan peraturan daerah. Kita lanjut di bab 13, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendahuluan. Peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan asas hukum, prinsip yang jelas, agar efektif, adil, dan dapat diterapkan. Tujuan asas menjamin kualitas, kepastian hukum, dan legitimasi peraturan. B. Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik. Asas kepastian hukum. Peraturan harus jelas, tegas, dan dapat dipahami masyarakat. 2. Asas kemanfaatan. Peraturan harus memberi manfaat bagi masyarakat. 3. Analisis keadilan. Peraturan harus berlaku adil bagi semua pihak. 4. Asas keterbukaan. Proses pembentukan peraturan harus transparan. 5. Asas kepatutan dan kesusilaan, sesuai norma sosial dan moral masyarakat. C. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, menurut A. Hamid S. At-Tamimi. 1. Asas formal. Prosedur pembuatan peraturan harus sah secara hukum. 2. Asas material. Isi peraturan harus sesuai tujuan negara dan kepentingan masyarakat. 3. Asas efektivitas. Peraturan harus dapat dilaksanakan dan ditegakkan. 4. Asas efisiensi. Peraturan dibuat dengan biaya dan waktu yang wajar. 5. Asas konsistensi. Isi peraturan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. D. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 1. Asas legalitas. Pembuatan peraturan harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 2. Asas kepastian hukum. Isi dan prosedur peraturan jelas dan dapat ditegakkan. 3. Asas manfaat. Peraturan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. 4. Asas keadilan. Berlaku adil bagi seluruh masyarakat. E. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 1. Asas kepastian hukum. Peraturan jelas, tidak multitafsir. 2. Asas kesesuaian. Sesuai hierarki dan peraturan yang lebih tinggi. 3. Asas kemanfaatan. Memberikan manfaatnya yang nyata untuk masyarakat. 4. Asas keadilan. Adil dan tidak diskriminatif. 5. Asas keterbukaan. Proses pembentukan transparan dan partisipatif. Yang terakhir adalah F. Penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Contoh penerapannya, yang pertama, penyusunan undang-undang tentang pajak penghasilan sesuai hierarki, jelas, dan memberi manfaat bagi negara dan masyarakat. Yang kedua, pembuatan peraturan menteri,
Prosedurnya resmi, transparan, isi teknis jelas, tidak bertentangan dengan undang-undang. Manfaatnya yang pertama menjamin kepastian hukum dan legitimasi peraturan. Yang kedua, meminimalkan konflik hukum dan multitafsir. Itulah tadi penjelasan dari bab 10 sampai bab 13. Kalau belum jelas, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.